Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kali ini aku mau bahas dua HP Xiaomi yang nangkring di kelas mid-range, Mi 11 Lite dan Redmi Note 10 Pro. Lahirnya sih selisihnya cuma 2 bulan aja, tapi kedua HP ini tuh membuat banyak orang galau. Galau untuk memilih bagus yang mana, worth it yang mana. Yuk, mari kita bahas. Secara body, Redmi Note 10 Pro lebih besar, lebih tebal, dan panjang ketimbang Mi 11 Lite. Akhirnya, bobot yang berbicara. Mi 11 Lite hanya 157 gram, dan Redmi Note 10 Pro ada di 193 gram. Lebih berat sekitar 30-an gram. Mi 11 Lite hadir dengan hybrid slot SIM, sehingga kamu cuma punya dua pilihan, antara 2 nano SIM atau 1 SIM ditambah dengan SD card. Sedangkan di Redmi Note 10 Pro, kamu dapat triple slot, jadi nggak ada yang dikorbanin. 2 nano SIM dan 1 SD card, gas aja. HP ini sama-sama punya IP53, perlindungan debu dan cipratan air. Jangan dicoba ya, karena saranku IP53 tuh hanya untuk accident case yang nggak sengaja gitu. Kalau dibuat ngetik di atas meja, Redmi Note 10 Pro tidak terlalu nyaman ya, karena BAM kameranya terlalu tinggi. Kecerahan layar selalu lebih tinggi Redmi Note 10 Pro ketimbang Mi 11 Lite. Efeknya, layar Redmi Note 10 Pro terlihat selalu lebih cerah. Tapi kadang sih malah bikin mata cepat lelah. Walaupun di level kecerahan yang sama, Redmi Note 10 Pro warnanya tuh kayak putihnya lebih putih ketimbang Mi 11 Lite yang lebih warm. Ketika memainkan video, mau yang video biasa ataupun video HDR, karakteristiknya berbeda. Mi 11 Lite warm ke arah kuning, sedangkan Redmi Note 10 Pro warmnya itu ke arah merah. Mana yang lebih benar, mana yang lebih baik, aku sih nggak tahu, jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Tapi menurutku sama-sama bagus dan oke. Speaker juga sama-sama stereo. Hanya aja karena Redmi Note 10 Pro memiliki Dolby Atmos, suara Mi 11 Lite terdengar lebih menggumpal sedikit dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro yang terdengar lebih detail secara instrumen dan lain-lain. Always on display, kedua HP ini tuh sama-sama hanya 10 detik aja. Nggak kayak Poco F3 yang memiliki pilihan always on display aktif sepanjang waktu. Layar Redmi Note 10 Pro di atas kertas memiliki nits yang lebih tinggi. Mungkin karena itu skenario brightness selalu lebih tinggi di settingan autonya. Untuk 1 billion color di Mi 11 Lite, aku nggak bisa terlalu ngetes. Tapi tiap kali komparasi, aku merasa Mi 11 Lite ini lebih bisa menampilkan warna yang lebih enak dipandang. Walaupun Mi 11 Lite hanya 90Hz dan Redmi Note 10 Pro 120Hz, aku nggak bisa ngerasain bedanya gimana-gimana ya. Jadi kayaknya 11-12 gitu, nggak terlalu banyak memberikan perbedaan. Di tahun 2021, kedua HP ini sama-sama memiliki NFC, tapi masih belum bisa ngopi kartu atau kunci rumah. Cuma buat ngecek saldo sama ngisi saldo e-money aja. Mungkin sebagai gantinya kita dapat fitur remote infrared yang bisa dipakai di TV atau AC. HP ini sama-sama udah memakai Android 11. Sistem operasinya MIUI 12 untuk Mi 11 Lite dan MIUI 12.5 yang terbaru untuk Redmi Note 10 Pro. Untuk melihat perbandingan kameranya, kalian bisa lihat videoku yang sebelumnya. Link aku taruh di deskripsi. Secara spesifikasi, kameranya tuh hampir mirip ya, kecuali di main kamera Redmi Note 10 Pro superior dengan angka 108 megapiksel. Sedangkan Mi 11 Lite ada di 64 megapiksel aja.
Hasilnya Mi 11 Lite lebih memuaskan banyak orang, walaupun hanya 64 megapiksel. Ditambah banyak fitur terbuka ya di Mi 11 Lite, seperti perekaman kamera depan mampu hingga 1080-60 fps. Lalu untuk perekaman 4K untuk main kamera belakang, kalian sudah dibekali dengan Electronic Image Stabilisasi. Alhasil, video 4K di Mi 11 Lite udah stabil. Nggak kayak di Redmi Note 10 Pro yang goncang-goncang. Selain itu, di Mi 11 Lite kamu juga mendapati mode malam di kamera wide dan hadirnya Movie Magic. Untuk suara, Mi 11 Lite mampu menangkap audio yang lebih jelas. Sedangkan Redmi Note 10 Pro terdengar lebih pelan sih, tapi suaranya lebih bersih. Kedua HP ini sama-sama memakai Snapdragon 732, sehingga performanya bisa dibilang mirip. Tapi yang membedakan, kapasitas baterai Mi 11 Lite cuma 4250 mAh. Lebih kecil ketimbang Redmi Note 10 Pro yang 5020 mAh. Mi 11 Lite dan Redmi Note 10 Pro mampu memainkan Mobile Legends Bang Bang di settingan ultra dengan baik. Untuk bermain selama 17 menit, baterai berkurang 7% aja pada Mi 11 Lite. Sedangkan Redmi Note 10 Pro 6% aja. Pada PUBG, Mi 11 Lite dan Redmi Note 10 Pro memiliki settingan yang sama, tertinggi di HD High. Untuk permainan selama 10 menit, baterai berkurang 3% pada Mi 11 Lite dan 2% pada Redmi Note 10 Pro. Giro di kedua smartphone ini sama-sama aman ya. Untuk Genshin Impact, aku langsung memasang di settingan low 30 fps. Nggak muluk-muluk, sehingga untuk bermain selama 30 menit, Mi 11 Lite menghabiskan baterai 16%. Sedangkan Redmi Note 10 Pro hanya 12% aja. Baterai Mi 11 Lite terlihat lebih cepat habis secara persen. Tapi jangan lupa, karena baterai Mi 11 Lite itu cuma 4250 mAh. Kedua HP ini tergolong lebih dari cukup untuk bermain game. Tapi khusus Genshin Impact udah agak mepet ya speknya. Tapi masih playable dan nyaman untuk main-main santai. Untuk suhu, kedua HP ini tuh bakal terasa panas di menit ke-30 atau kurang. Jadi aku saranin main di ruangan ber-AC atau memakai fan cooler agar maksimal. Hal ini wajar karena kedua HP ini tergolong tipis. Apalagi Mi 11 Lite yang dilihat dari sisi manapun nggak kelihatan kayak HP gaming. Jadi kesimpulannya dari video ini, mana yang lebih bagus? Mi 11 Lite atau Redmi Note 10 Pro? Pada dasarnya, HP mid-range nggak ada yang sempurna. Kita sebagai buyer selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan seperti pada kasus ini. Di Redmi Note 10 Pro, kamu bisa dapat baterai yang lebih gede, lebih besar, jack 3,5, tanpa converter, dan notch kamera depan yang kecil, serta speaker Dolby Atmos. Walaupun, jika dibandingkan dengan Mi 11 Lite, terasa berat dan tebal. Sedangkan, dengan membayar 200 lebih mahal pada Mi 11 Lite, kamu tuh bisa dapat HP yang lebih tipis, ringan, desain bodi yang lebih segar, perekaman 60 fps pada kamera depan, dan kestabilan kamera 4K di main kamera belakang. Kamu juga bisa dapat fitur Movie Magic dan HP yang bebas iklan pada settingan defaultnya. Walaupun TWS Bluetooth wajib menemani kalau kamu males pakai dongle converter yang sering bikin ribet. Baterai juga nggak bisa dipakai buat gaming ekstrim karena tergolong kecil untuk tahun 2021, di mana semua smartphone baterainya 5000 mAh. Jadi singkatnya, mungkin untuk gaming akan lebih cocok ke Redmi Note 10 Pro. Kalau kebutuhan sehari-hari seperti sosmed dan chatting, Mi 11 Lite akan terasa lebih nyaman. Karena bobotnya itu loh yang 157 gram mampu mengurangi beban hidup secara nyata. Tapi buat kalian yang kepikiran buat stay di Redmi Note 10 Pro, jangan coba-coba megang Mi 11 Lite.
Soalnya beneran bisa tersihir genjutsu dari Xiaomi. Segitu aja komparasi kali ini. Terima kasih yang udah dengerin bacotan saya dari awal sampai akhir. Buat kalian yang punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa sharing dan tukar pikiran sama teman-teman yang lain. Segitu aja videonya. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Tapi entah kenapa ya, bagian colokan Type-C Mi 11 Lite terasa kasar dan tajam. Udah sih, itu aja.